Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang istimewa buat kami, yaitu Tommy Damara, konten kreator pura-pura horor. Nah, hal-hal mencekam apa sih yang akan kami bahas kali ini? Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Saya panggil Beli Tommy aja, ya. biar tambah muda. Iya. Beli Tommy, apa kabar? Baik. Dari Bali kan? Asli Bali saya. Asli Bali ya, kan? Oke, Bali, berarti ya. Saya yakin Beli Tommy ini dari Bali. Buleleng, Singaraja. Asli ya? Asli Singaraja. Buleleng, ya. Singaraja. Nah, kesibukannya apa? Kesibukan saya ya seperti ya kreator horor lah. Konten kreator ya, konten kreator ya. Mengeksplor tempat-tempat yang mencekam di Bali ya. Mencekam ya? Atau yang ya lebih tepatnya dipercayai dihuni sosok astral gitu ya. Oke. Nah, pemirsa, kali ini kita akan bahas tentang hal-hal horor apa sih yang dialami Beli Tommy saat konten. Nah, dan kontennya itu bukan rame-rame ya. Nggak punya tim, tapi sendiri. Solo explore Solo explore. Trennya sekarang kan solo explore gitu ya, trennya ya, benar-benar. Nah, sebetulnya sejak kapan sih Beli Tommy itu mulai terjun ke dunia perhororan ini? Ya. Kalau mulainya sih awalnya tuh di tahun 2021 ya. Bulan apa kalau nggak salah, bulan Juni kalau nggak salah itu awalnya ya sudah pandemi karena work from home kan. Iya, pada gabut gitu kan. Pada mantengin gadget kan saat itu. Nggak gerak, nggak olahraga, nggak apa gitu. Jadi itu hiburan mereka untuk dihibur oleh para konten kreator saat itu. Iya, benar. Dan itu sebenarnya hiburan buat saya juga gitu kan. Sebenarnya kalau konten horor apalagi kayak solo explore itu kan termasuk olahraga juga kan. Jalan, menaklukkan medan yang olahraga jantung juga. Iya, benar. Itu yang apa sih, kalau di tempat sepi, tempat horor saya rasa jauh dari kerumunan gitu kan. Makanya kayaknya paling cocok tuh konten horor nih di saat situasi seperti ini kayak gitu. Dan benar-benar sendiri saat itu. Iya, benar-benar sendiri. Enggak, awalnya minta pendapat juga beberapa saudara kan, beberapa teman-teman, sempat juga ngajak teman-teman awalnya. Ya, tapi yang namanya konten horor kan nggak semua berani gitu kan, nggak semua berani. Ada ajak ke sini batal gara-gara teman nggak mau gitu kan. Iya, mau jalan ke lokasi ini yang katanya memiliki mitos yang luar biasa, teman nggak mau gitu akhirnya itulah yang memutuskan saya udah sendiri aja deh. Yang benar-benar sendiri ke tempat yang katanya tuh benar-benar horor tenget gitu ya. Ya, kok di Bali tenget. Iya, sendiri. Nah, kenapa sih tiba-tiba di tahun 2021 itu memilih menjadi konten kreator horor? Ya, 2021 karena saya lihat pada saat itu tidak ada hal yang bisa saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan dengan situasi pandemi seperti itu? Perputaran uang nggak ada kan. Dulu kerjanya apa sih sebelum jadi konten kreator? Ya, pengangguran saya dulu. Pengangguran ya. Benar-benar pengangguran ya dulu. Ada orang tua kan pengusaha ya buah lah, pengusaha buah, jual beli buah, jual dagang-dagang itu kan udah nggak bisa kan, pasar tutup. Gitu ya benar-benar. Akhirnya saya karena waktu itu zaman itu saya baru habis tamat kuliah saya pada saat itu. Tamat kuliah apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya jadi beban orang tua pada saat itu gitu. Ya, akhirnya saya itu memutuskan hanya dunia digital yang bisa saya lakukan yang sekiranya bakal menghasilkan. Akhirnya saya coba gitu. Kebetulan saya itu memang senang dengan hal-hal seperti itu. Memang senang kayak awalnya bukan horor dulu sih. Bukan, awalnya tuh saya senang dengan alam gitu kan. Saya tuh senang kegiatan-kegiatan yang memicu adrenalin. Kayak main trail kayak gitu. Tapi itu di-up di medsos? Kalau dulu belum. Akhirnya saya ambil horor ini. Akhirnya kan muter otak gitu ya. Dulu kalau hal seperti ini karena udah banyak gitu kan. Saya lihat di YouTube, di semua platform media sosial udah banyak yang kayak vlogger-vlogger alam, hiking gitu. Akhirnya saya
nggak tahu tiba-tiba begitu aja, wih konten horor kayak gitu. Nah, ingat nggak tempat pertama yang dieksplor saat itu? Tempat pertama seingat saya memulai solo explore gitu ya. Memang si pura-pura horor ini bukan bukan konten kreator horor yang pertama di Bali, enggak. Ada sudah beberapa, cuman saya itu lebih ke fokusnya ke solo explore pada saat itu. Kalau nggak salah di Tukad Bangkung ya, Tukad Plagu. Plagu itu kan memang terkenal tenget ya. Ya, benar. Orang jatuh lah di sana, orang bunuh diri. Ya, itu ekspornya setelah, sorry ya boleh sebutin, setelah TNI bundir di sana gantung diri, 3 harinya itu saya turun ke sana. Gitu. Apa sih yang saat itu saat pertama kali ke Plaga itu kan 3 hari setelah ada bunuh diri, itu ada apa yang dirasakan saat itu? Yang dirasakan mungkin karena saya itu pada saat itu belum berpengalaman ya. Panik sudah pasti. Tapi memang kalau menurut saya, ya itu udah nggak jadi rahasia publik lagi. Memang sudah dari pembuatan jembatannya ceritanya seperti apa. Ada drama-dramanya. Ya ada yang ya tahulah kalau pembuatan jembatan seperti apa. Ada korban-korban pasti. Dan sudah ada beberapa kejadian yang menelan korban di sana juga karena ada yang loncat dari sana. Kalau nggak salah itu juga dari Singaraja, loncat wanita kan pada saat itu. Bunuh diri? Iya, bunuh diri juga di sana. Dan pada saat kebetulan pas ada 3 hari setelah itu saya turun ke sana. Itu tuh memang suasananya benar-benar mencekam menurut saya. Kayak apa ya? Saya pun pada saat turun ke sana antara percaya nggak percaya bahwa saya itu bisa turun ke sana gitu loh. Padahal paham nggak? curam banget kan? Ya, curam. Memang kayak ada jalan lama aspal. Cuman udah tertutup oleh pepohonan merambat medannya kayak sulit gitu. Gitulah ya. Kalau lumayan, medannya sulit, lumayan. Kan? Ya. Tapi sampai ke bawah? Sampai ke dasar. Sendiri? Iya, sendiri. Karena itu kan live streaming kan. Live streaming ya? Kan, ya. Live streaming dan kayak suara-suara aneh itu memang terdengar. Mana ada? Kayak kalau ada sih kayaknya iya pasti ada. Tapi terlihat nggak sosok apa gitu biasanya di live streaming itu? Di live streaming nggak kerekam sama sekali. Cuman saya pun sering himbau kepada viewer saya, beliau ada. Kenapa saya berani bilang bahwa beliau itu ada? Karena dari rasa. Tiba-tiba saya merinding, tiba-tiba pundak saya berat kan. Beliau itu ada di menemani saya di sini ada gitu. Cuman namanya ya logika seperti ini. Mata kita yang diciptain Tuhan belum tentu bisa ngelihat, apalagi kamera yang manusia ciptakan kan kayak gitu ya. Jadi gimana dong caranya untuk meyakinkan para pemirsa saat itu live streaming untuk ini loh saya merasakan gimana saat itu? Saya apa adanya aja. Natural gitu aja. Kalau memang takut ya saya merinding nih, saya tunjukkan nih saya merinding. Kayak gitu. Kadang-kadang kalau suara itu sering kerekam. Kalau suara kayak suara orang nangis, kayak suara kayak suara geraman-geraman itu nyata kayak ada yang ikut di belakang gitu. Kadang-kadang yang lebih tahu ada sesuatu itu kan viewer, karena dia tuh pakai headset kan. Merinding. Iya, kadang-kadang saya tuh viewer yang ngingetin, Bli ada suara ini, Bli hati-hati Bli gitu. Ya udah abaikan aja, jangan terlalu ngasih tahu saya, nanti saya nggak bisa turun gitu kadang-kadang. Ya. Jadi berasa walaupun sendiri berasa ada yang nemenin gitu ya, viewers itu ya. Jadi sekian ribu yang nonton, rasanya mereka nemenin ya. Mungkin itu ya yang menghilangkan rasa takut. Yang kayak bisa meluapkan ekspresi lah. Iya, kayak gitu. Dan mungkin berasa ditemenin gitu. Iya, ada yang nemenin gitu kan. Tapi ada nggak ada rasa ketakutan? Ini kan namanya kamera, kemudian sinyal-sinyal tuh apalagi turun ke bawah tiba-tiba blank gitu. Oh sering terjadi begitu. Bahkan saya sempat hampir hilang 2 kali. Saya. Hilang apanya? Saya hilang. Kesesat gitu. Iya, kayak nggak ketemu jalan pulang lah, nggak ketemu. Bahkan pada saat itu saya ingat banget ya. Ini saya cerita langsung ya, Mbak. Di Suwat kalau nggak salah, saya ekspor campuan. Saya tuh hilang lost kontak sama warga. Live streamingnya tetap jalan? Live streaming jalan, cuman hilang. Viewer gimana mau ngomong mau ngarahin kemana karena nggak tahu tempat kan. Iya.
ketemu semua udah pada telepon tim SAR gitu. Tapi akhirnya saya ternyata harus stay di sana, malah kalau saya panik malah membahayakan. Akhirnya saya diam. Padahal tahu nggak, warga yang nyariin saya itu ternyata cuman radius beberapa meter dari saya. Tapi saya nggak dilihat pada saat waktu saya dinyatakan hilang itu. Dan saya juga nggak ngelihat warga yang nyariin saya gitu. Saya nggak percaya ya? Iya makanya. Makanya, iya. Tapi Bli Tommy merasa yakin nggak setelah menjadi konten kreator horor tuh, merasa yakin nggak bahwa oh memang ada, atau kalau bahasa sekarang kan apa, denial gitu, merasa menolak bahwa sebenarnya nggak ada, makanya aku berani aku meyakinkan ada nggak perasaan begitu? Saya malah percaya. Di sini posisinya saya kenapa melakukan hal ini kan juga untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, Pak, yang udah mulai nggak percaya tentang hal-hal seperti itu. Cerita-cerita leluhur sudah mulai ditinggalkan kan. Kadang-kadang klinik Allah nggak ada, kadang ada yang begitu Allah. Itu sebenarnya saya ingin menampilkan ya setidaknya seumuran saya lah. Bukan untuk khayal publik, sebenarnya untuk ya setidaknya orang-orang sekitar saya. Beliau itu ada dan patut kita hargai. Iya betul. Ya kita hargai karena anak-anak muda sekarang apalagi mebuyu wes yang ada apa gitu. Dia ngaingonin padahal dia tuh ada gitu kan. Namanya berarti, alam ya kan. Iya betul. Berarti Bli Tommy itu bukan berarti kayak apa menantang, saya berani sih, tapi untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa ada. Ya ada dan harus dihargai seperti itu dan harus dijaga gitu ya. Oke, jadi begitu. Aduh, masih penasaran kan. Baik pemirsa, di segmen kedua ini kita masih akan membahas tentang apa saja sih yang ditemui, sosok-sosok seperti apa saja yang ditemui saat mengadakan explore di tempat-tempat yang horor. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih juga bersama Bli Tommy Damara. Damara ya, Damara. Keren banget nih orang Bali yang nyalinya gede banget dari Buleleng, berani mengeksplor tempat-tempat horor sendiri, nggak pakai tim ya. Aduh, tapi aku kan sempat nonton nih beberapa live streaming dari Bli Tommy. Mbak Nana nonton ya? Iya dong, aku nonton, aku produserku juga nonton. Nonton ini juga nanti ya? Kapan lagi ada live streaming? Aku mau nonton. Nanti malam atau kapan? Habis syuting ini langsung aku mau nonton. Pokoknya masyarakat yang mungkin penasaran ikutin. Semangat ya jadinya kalau ditelepon sama iya dong, nanti para ciwi-ciwi yang penasaran juga gimana sih nyalinya Bli Tommy ini, aduh wajib nonton. Kita akan melihat tempat-tempat di Bali yang katanya bukan sih horor, apa sih yang mungkin memiliki daya vibe mistis. Nah itu ininya. Berarti kalau horor enggak sih ya, horor itu sebenarnya cuman predikat yang kita masyarakat yang ini aja sih ya. Nah itu di live streaming kan kadang-kadang tiba-tiba terlihat sosok yang yang besar, itu benar nggak sih? Kan pemirsa juga melihat loh waktu itu. Gimana bisa cerita kepada pemirsa? Iya memang saya juga percaya nggak percaya. Kadang-kadang saya juga sering melontarkan pertanyaan itu kepada viewer saya. Ini yang kita lihat ini bener nggak sih? Kalian lihat nggak di kamera? Itu saya selalu melontarkan pertanyaan itu ke viewer agar itu tuh nggak jadi kontroversi, maksudnya biar nggak hanya sekedar pikiran saya sehingga dicerna menjadi halusinasi dan malah saya tuh mencernanya dengan ada penampakan gitu. Makanya saya tanya, di kamera kelihatan nggak sih gitu? Viewer kan typing kan waktu Mbak nonton, iya Bli ada. Itu tuh saya rasa memang iya, karena saya bisa membedakan jika ada sesuatu dan tidak. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena jika ada hal-hal seperti itu, jangankan kita berada di radius di depannya sosok itu, di radius 10 meter, 20 meter tuh kita udah kerasa. Saya tuh udah ngerasa, ini bakal ada apa ya kira-kira ya, kok perasaan saya nggak enak, kayak gitu. Dan saya meyakini itu, bahwa tetapi tidak bisa secara nyata dan real gitu, nggak bisa, susah. Terlihat jelas susah, gitu iya, ya. susah. Tapi memang kan
pemirsanya sendiri udah ngelihat langsung Ya, kan, iya, jadi benar. nggak pura-pura gitu. Nah, ngomong nggak pura-pura, kenapa dikasih nama pura-pura horor itu gimana Pura-pura awalnya? horor gitu ya. Gimana tuh awalnya? Itu itu sebenarnya kan apa ya, pura-pura horor. Pertanyaan itu bukan satu dua orang yang nanya, Iya, iya. banyak viewer. Kadang-kadang saya sampai capek balasnya. Kadang-kadang di typingan lihat sendiri kan, nggak cocok namanya pura-pura horor nih. Padahal horor beneran Padahal benar-benar soalnya. horor baru bener gitu. Kenapa memilih nama itu? Karena pura-pura horor itu sebenarnya ingin membalut diri saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tidak memiliki dasar tentang hal itu. Biasanya Mbak tahu, orang-orang yang melakukan aktivitas seperti itu kan orang-orang yang memiliki spiritual yang tinggi. Belajar tentang sastra, maksudnya hal-hal ya kayak gitulah. Iya. Sedangkan di sini posisi saya itu adalah anak muda yang ingin tahu bagaimana sebenarnya. Rasa penasaran Ya, gitu. kenapa saya namain pura-pura horor? Di saat saya salah ngomong, salah apa, dan salah bertingkah laku, audiens sih udah, oh ini pura-pura horor, berarti ini perlu dididik nih tentang dunia hal-hal seperti ini, kayak gitu. Iya, iya. Makanya sampai sekarang tuh yang undang-undang saya itu Astungkaro orang-orang hebat, yang ya kayak ya ya saya nggak sebut namanya, kayak orang-orang yang paham di bidang Orang hal-hal, spiritual ya, gitu ya. dia tuh pengen kayak, dan itu merejeki buat saya. Dia tuh kayak pengen memberitahu saya gitu ya. Bahwa ini loh tempat yang memang Ya. kalau pengen tahu yang sebetul-betulnya ya. apa tempatnya mistis mungkin. Nah, ada nggak tempat yang benar-benar membawa kesan gitu, bukan kesan yang menakutkan, nggak, maksudnya kesan bahwa ini lo vibe-nya ini banget. Berkesan bahwa memang Di beliau mana? itu ada gitu. Ya itu di mana itu kalau Ya, di Bali? seingat saya tuh kalau nggak salah di Tabanan, di Alas Kedaton. Di Alas itu gimana Alas itu? Kedaton. Kenapa saya bilang berkesan pada saat itu? Memang pada saat itu kan pas ada karya di sana. Pas ada karya. Kebetulan di hari Odalan ada salah satu warga di sana, kebetulan pengurus pura juga merekomendasikan lokasi itu gitu. Karena mungkin kenapa saya bisa sampai masuk ke sana, karena saya tuh nggak aneh-aneh di tempat-tempat seperti itu, malah saya tuh ingin kayak pembicaraan saya tadi agar teman-teman saya gitu, anak-anak muda zaman sekarang itu percaya bahwa hal-hal seperti itu ada dan harus dihargai. Akhirnya dia mengizinkanlah saya, memberikan ruang untuk saya untuk merasakan hal tersebut di lokasi tersebut. Dianterin ke sana? Ya, di sana awalnya dianterin ke sana, sembahyang pakai pejati lengkap lah. Oh, berarti ada ritualnya sebelumnya? Ya karena itu lokasi yang suci kan, maksudnya di ada puranya. Saya kan harus menghargai juga, ya kayak kita masuk ke rumah orang lah. Permisi dulu, saya mau beraktivitas di sini kayak gitu. Ya setelah itu eksplor lah saya di sana, selalu eksplor pada saat itu. Saya kalau nggak salah masuknya dari Setre Monyet pada saat itu, kan ada kuburan monyet kan. Memang ada ya? Ada kuburan monyet. Dan memang cerita di sana tuh menarik banget. Di sana dinamakan Setre Monyet, tapi nggak tahu kapan dilaksanakan penguburannya itu, katanya teman-temannya yang nguburin. Iya, katanya seperti itu ceritanya. Tapi di tempat itu aja. Iya, di sekitaran itu aja. Masuk dari sana. Dan memang di sana juga ada cerita bukan seperti sih memang di saat pergantian sore hari ke malam hari di jam 6 sore. Sandikala. Iya, Sandikala sudah nggak boleh ada aktivitas manusia lagi. Tutup semua toko-toko itu ya yang ya di pura, maksudnya di pura itu, udah nggak boleh ada yang sembahyang, udah nggak boleh ada, pokoknya kalau ada odalan jam 6 itu harus sudah selesai, nggak boleh ada aktivitas. Itu sih yang seingat saya cerita mitosnya pada saat itu, karena dipercayai di sana itu setelah jam 6 lokasi itu sudah bagiannya gitu ya, nggak pesan, bagiannya gamang penghuni di sana. Gantian gitu, gamangnya yang mulai melanjutkan odalannya beraktivitas di sana. Nggak boleh ada senter, nggak boleh ada dupa, nggak boleh ada cahaya gitu. Cuman pada saat itu kenapa ini nih yang menarik, yang berkesan, kenapa tempat ini berkesan banget buat saya? Karena pada saat itu saya itu kan kayak pantangan saya agak langgar gitu. Gimana caranya saya nggak ngelanggar, karena kondisinya gelap banget kan. Gelap ya. Ya maaf, tapi saya udah izin, saya boleh nggak pakai senter. Kalau saya
jalan nggak pakai senter, saya kan nggak lihat apa-apa. Di live juga nggak kelihatan apa-apa. Oh ya nggak apa-apa, ya udah coba. Akhirnya saya masuk. Dan kayak memang, saya tuh awalnya udah mau mundur karena ngerasa energi saya itu udah, apa karena ketakutan saya yang berlebih atau dicerna otak saya hingga kayak mental tuh down kayak gitu kan. Atau energinya terlalu besar. Atau energi makhluk astral di sana tuh memang benar-benar mengintimidasi saya sih, saya nggak tahu. Yaudah akhirnya saya mundur ya, saya ngomong sama viewer saya mundur ya. Maju li ya, namanya orang dia Semua tidur rebahan di rumah sambil nonton kan semua nyuruh maju kan. Saya yang di sana udah gitu, ketar-ketir. Ya udah kalau gitu saya maju pada adalah kayak nggak tahu itu halu atau nyata, saya nggak berani pastikan gitu kan. Kayak ada sosok itu kayak apa sih pegang tongkat, terus kayak menginstruksikan saya kayak ayo ikut kayak gitu. Tapi di live streaming nggak kelihatan, nggak terlihat, cuman ya. Suara tongkat itu terdengar. Tuh, kayak gitu. Aduh langsung saya ceritanya merinding. Kayak merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi mau nggak mau mungkin. Tapi di pikiran saya pada saat itu saya orang niat saya nggak aneh-aneh, niat saya baik, nggak mau merusak atau apa, malah saya ingin teman-teman tahu biar dijaga lagi lokasi ini gitu. Dan saya ikut. Terus ikut apa yang dirasakan saat itu, entah perasaan apa? Saya tuh pada saat itu jujur ya, saya nggak nuntut yang nonton pada talk show ini percaya juga, tapi pada saat itu memang diri saya tuh merasa antara sadar dan nggak sadar. Saya ikut begitu aja, jalan begitu aja, jalan dan lupa dah saya pada saat itu. Dan katanya diceritakan sama viewer, katanya saya kayak masuk ke hutan gitu yang kayak ada pintunya masuk ke hutan dan lupa saya tuh ingatnya tiba-tiba kayak udah nabrak pohon gitu. Typingan udah balik udah gitu. Justru viewer yang nyuruh balik. Ya. Setelah nabrak pohon itu. Saya di mana nih ya? Karena saya nggak tahu dari mana saya masuk, dari mana saya memulai, dan saya nggak tahu jalan keluarnya kemana. Arahin saya tadi saya dari mana gitu. Dan jadi, itu sempat 30 menit saya muter-muter karena saya nggak tahu jalan saya masuk lewat mana. Kayak gitu. Tapi merinding satu atau berat itu badan mungkin. Gimana sih bilangnya, kayak pernah nggak ngerasain kayak setengah tidur gitu, padahal kita masih bisa ngelihat sekitar kita, tapi kita tuh udah nggak kuat nahan ngantuk kayak gitu. Setengah sadar gitu. Ya, kayak gitu. Berarti memang energinya besar di situ. Itu yang sangat luar biasa membawa kesan ya. Iya, sampai sekarang belum bisa saya hilangkan di memori otak saya. Tapi ingin nggak kembali lagi mengeksplor ke sana lagi? Pernah, akhirnya saya 2 kali ke sana. Oh, 2 kali? 2 kali ke sana akhirnya. Ya lebih bersahabat mungkin ininya? Ya, pada saat itu sih tujuan saya lebih ke sembahyang sih. Sembahyang jika saya pada saat itu ada salah-salah, ada tingkah laku atau ucapan yang tidak berkenan pada saat itu, saya minta maaf. Dan mengucapkan rasa terima kasih sudah dalam perjalanan ini saya sudah selamat. Lebih gitu. Matur suksema ya. Matur suksema ya, benar. Ya. Berarti memang betul-betul tempat-tempat di Bali itu bukannya horor ya, tapi memang ada penunggu-penunggu yang memang mungkin dari zaman-zaman dulu ya. Iya, memang nggak bisa dipungkirin. Bali itu terkenal karena apa? Karena kesakralannya, adat budayanya, ya kan? Dan itu tuh nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Iya. Jadi bukan taksu kan, kita berbicara tentang taksu. Taksu yang di Bali. Jadi bukan makhluk-makhluk yang mungkin yang aneh-aneh gitu. Bukan mencela konten kreator yang lainnya. Kadang-kadang kan ada penampakan secara langsung seperti pocong apa itu. Anggap hiburan lah, hiburan. Gitu ya, lebih ke situ ya. Ya, kalau saya nggak pernah mau dia buat apa, yang penting asalkan jangan sampai menggerus budaya Bali lah. Ya, apapun yang dia lakukan terserah, cara orang berkarya seperti apapun, ya terserah kalian bagaimana cara-cara berkarya. Tetapi tetap jaga kesakralan Bali lah intinya. Karena kan banyak sekarang yang dari luar Bali sudah mulai mengeksplor. Ya, udah mulai ke Bali. Itu ya. Berarti keinginan kita hanya untuk menghormati tempat-tempat yang besar. Begitu ya. Tapi pernah nggak khusus ke pura yang katanya tempatnya horor gitu? Oh, kalau saya pribadi, kalau pura-pura horor ini saya tuh memang sudah
apa ya, memang sudah janji saya nggak mau ya kayak kata saya tadi, nggak mau menggerus kesakralan Bali. Nggak mau saya hal-hal seperti itu, kuburan, pura gitu. Dulu pernah sempat kuburan saya ekspor. Saya nggak bisa pungkirin karena saya juga nggak 100% benar gitu kan. Saya pernah ekspor kuburan, tetapi lambat laun akhirnya saya sadar gitu. Oh ini kuburan saya ekspor nanti berhadapan dengan adat, apalagi ada orang baru dikubur nanti ngelihat sedih kembali gitu ya. Mereminded lagi kayak diingatkan kembali ya hal-hal yang enggak ya, gitu. yang nggak diinginkan. Lagi kalau saya salah nanti di kuburan, misalkan di seadat ini gitu. Ya namanya kita manusia nggak tahu, bisa kaget nyeplos ngomong kasar gitu kan. Nyeplos kayak nama emosional kita nggak bisa kontrol. Betul. Akhirnya nanti dampaknya malah ke desa setempat. Iya, iya. Yang repot siapa? Pasti kalian di isunya ngatur guru piduke. Nah itu yang harus dijaga ya, Ya, betul-betul jangan sampai. Ada nggak sampai kejadian seperti itu? Ada nggak? kalau saya sih karena nggak pernah, nggak sih. Nggak pernah sih, nggak tahu yang Nggak sampai lainnya. kejadian seperti itu. Karena saya udah jaga dari awal, Iya. jaga dari awal. Takutnya kan seperti itu kan. Malah saya merugikan orang lain gara-gara saya nanti gitu. Bahkan biasanya yang memberitahu tempat-tempat yang horor, dianggap horor tuh dari masyarakat ya? Ya, Gimana tuh masyarakat. ceritanya? Masyarakat ya setungkare ya, Pak. Sekarang masyarakat itu lagi ya apa ya, lagi respectnya kepada pura-pura horor, bukan kepada saya, kepada pura-pura horor, karena pura-pura horor itu kan punya prosedur sebenarnya, meskipun kelihatan bercanda gitu, tapi saya itu di sana punya prosedurnya, di mana saya harus di saat beraktivitas harus tetap menjaga etika saya, harus tetap menjaga perkataan saya, ya harus memperhatikan apa pantangan kiat-kiat yang ada di sana yang nggak boleh saya lakukan. Iya betul. Ya, betul. ya seperti itu. Berarti biasanya gimana masyarakat yang ingin tempat di daerahnya dieksplor biasanya menghubungi langsung gitu? Ya atau kayak gimana nge-DM biasanya? langsung gitu. Oh, dari DM. Karena ya saya itu kan biasa lah, semua tuh nggak kalian tuh bukan, saya ngomong saya itu bukan artis, saya itu bukan seleb, saya itu sama kayak kalian gitu. Makanya semua tuh nggak canggung jadinya mau DM saya, ya silakan selama masih saya masih bisa buka ya pasti saya, ya ayo kita ke sana pasti gitu. Pasti. Dan mereka biasanya apa nganterin gitu? Ya, dan ngurus izin biasanya. Oh, ngurus iya, izin tetap ke ya. perangkat desa lah. Itu Tetap harus harus izin ya. Itu prosedurnya pura-pura horor ya. Harus kita tuh santun ya, Ya, walaupun ya. akan mengeksplor sendiri gitu, tetap harus mengikuti tata aturan. Iya, di namanya desa. desa adat kan punya awig-awig gitu kan, biar nggak salah saya gitu. Waduh. Iya. Ternyata nggak gampang ya jadi konten kreator itu ya. Iya, benar. Betul-betul harus apa ya, kita harus mengikuti aturan-aturan di desa itu. Kemudian harus permisi juga. Karena Bali itu sensitif. Iya, betul-betul. Untuk suatu desa yang bagus dan indah itu pasti harus rumit. Nggak ada sesuatu yang bagus itu didapatkan dengan mudah kayak gitu. Ya. Dan takut kalau dianggap melecehkan juga. Benar, kan begitu dianggap kan. campah kan. Iya, betul-betul. Nah, menjaga itu mungkin ya Tommy ya. Mentang berani gitu mungkin Iya. Aduh, keren banget. Oke, kita lanjut di segmen ketiga ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now. Aduh, masih setia menyaksikan saya dan Beli Tommy ngobrol tentang daerah-daerah Bali yang memiliki apa ya, taksu ya, mungkin tempat-tempat yang memiliki taksu yang kuat, memiliki energi yang kuat. Ya, itu bener, ya kan, bener kan? Nggak salah saya ngomong kan, karena saya nggak ngerti masalah horor-horor begitu. Sama, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Oh iya, nggak ngerti ya, tapi yang nanti saya pengen tanya banget, kenapa pura-pura horor? Apakah soalnya kan kesannya ambigu gitu loh. Ya kalau bisa disimpelin bercanda horor gitulah. Ya, gitu awalnya gitu ya. Awalnya begitu, bukan, tapi ini kesininya jadi benar-benar kita untuk sebetulnya meyakinkan bahwa setiap tempat itu sebenarnya ada energinya. Dan ini saya pun nggak menyangka ya, Mbak. Nggak menyangka kalau akhirnya ujungnya sampai sejauh ini. Awalnya ini kan saya cuma untuk iseng-isengan, untuk ingin tahu sensasinya. Tetapi tanpa saya sadari ternyata saya ngonten horor ini malah membuat diri saya itu lebih baik.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena tanpa saya sadarin dulu saya tuh orangnya kan anak muda yang selengean ngawur gitu kan. Yang nggak pernah tahu sembahyang, yang nggak pernah tahu apa-apa. Pokoknya anak muda banget. Ya pokoknya gitu. anak muda lah, anak muda yang jadi beban orang tua gitu. Tapi pada saat saya ngonten horor ini, malah tanpa saya sadari ngerasa membuat diri saya itu lebih baik. Contohnya seperti ini, apa ya, hubungan saya antara saya dan Tuhan itu lebih dekat. Hubungan saya dengan alam lebih dekat, sama orang tua lebih dekat, kayak gitu. Efeknya ke sana. Contohnya sebelum saya mau berangkat ekspor, saya tuh harus sembahyang kan, minta perlindungan sembahyang. Hubungan saya sama Tuhan kan sudah tercapai. Iya, betul. Ya, setiap hari akhirnya saya lakukan itu. Dan yang kedua apa? Pamitan kepada orang tua. Dulu saya tuh kalau mau pergi ya udah pergi orang langsung pergi. Sekarang apa? Saya izin dulu sama minta restu sama orang tua. Ibu saya mau berangkat ya, mau melakukan aktivitas ini. Dan saya tuh ibu saya oh ya. Tuhan itu tak restu. Dan yang ketiga ya hubungan saya dengan sekitar saya, sama masyarakat yang ngasih lokasi kayak gitu. Saya banyak teman di sana, banyak teman dan banyak petuah-petuah, ketemu orang-orang hebat kan. Harus seperti ini, berbagi pengalaman, sharing-sharing seperti itu. Jadi konten ini membawa manfaat yang baik ya, sebetulnya. pada diri saya. Iya. Dan yang keempat, hubungan saya itu dengan alam semesta. Oh ternyata alam itu seperti ini ya. Iya, itu yang alam itu seperti ini ya. Mau ya di sana tuh kayak menurunkan egoisme saya. Iya. Ya, coba bayangkan di tengah hutan itu saya kan sering mau bawa uang berapa juta pun nggak ada artinya di sana. Nggak ada artinya. Iya kan? Dari sana tuh kayak ngerasa ya udahlah cukup segini-segini apa yang kita cari, makan udah. Ambisi saya tuh agak lebih redam di sana. Betul. Jadi lebih mengenal jati diri ya, benar, nggak sih? benar, Kita tuh ya, seperti ya, ini ya. loh sebenarnya, gitu ya. Dan lebih bisa connect ke semesta. Iya ke benar. Tuhan. Makanya tanpa saya sadarin, Iya. loh kok jadinya sejauh ini gitu. Kayak gitu. Keren ya. Tanpa disadari mungkin memang semesta sudah menuntun ke sana. Kalau orang-orang ngelihat kan dari framingnya kan cuman, oh dia nih orang yang pemberani, orang yang bernyali. Sebenarnya enggak. Saya itu bukan orang pemberani dan orang yang bernyali, enggak. Saya itu adalah orang yang penasaran. Ini sebenarnya ada apa sih? Bener nggak yang dibilang orang? Kayak gitu. Lebih ke sana sebenarnya. Kalau pemberani, masalah pemberani nggak kurang orang pemberani di Bali. Bukan nantangin bukan. Saya itu sebenarnya di sini mungkin viewer pun salah mengartikan. Di sini itu saya bukan menunjukkan keberanian dan nyali saya, enggak. Saya tuh lebih ke menikmati apa yang saya lakukan sekarang, dan di sini tuh banyak pembelajaran. Dari emosional saya bisa kontrol di sini. Iya. Betul. Dari rasa takut, rasa apa kita bisa redam. Adrenalin. Latih jantung juga loh. Iya. Dimana kalau bisa menyelesaikan satu eksplorasi yang luar biasa, di sana tuh kayak ada satu kesenangan tersendiri bagi saya, kepuasan batin ya kayak gitu. Iya. Pernah nggak kejadian ke tempat yang sangat-sangat mistis gitu, yang energinya sangat kuat, tiba-tiba pulang gitu, itu terbawa sampai ke rumah dan mempengaruhi sekitar? Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Seperti apa itu? Contoh. Itu apa ya, pada saat itu mungkin kondisi saya lagi capek banget pada itu, karena berkendara gitu harus ke satu tempat ke tempat lain dan balik pulang. Biasanya saya tuh pasti kayak ke dapur dulu, mandi baru masuk ke rumah gitu kan. Kan ada tempat di luar untuk memang saya buat khusus untuk selesai ngonten kayak gitu, naruh barang. Itu karena saking capek saya langsung ke kamar. Dan pada saat itu memang tiba-tiba keesokan harinya, karena saya kecapean dan akhirnya besoknya saya off lah. Keesokan harinya terlihat tiba-tiba aroma rumah itu busuk. Aroma rumah busuk pada saat itu. Dan ya saya yakin itu ada yang ikut. Waktu ini kan sorry ya, ini saya tuh waktu ngerokok dan ini ada korek di meja. Itu memang udah suasana rumah tuh udah panas, kayak pengap, kayak pokoknya ya. Saya tuh berpikir kan, ini gara-gara saya atau apa ya, karena di rumah saya itu pada sakit, keluarga saya pada sakit. Kebawa ya energi. Iya, dan yang meyakinkan lagi, masuk akal nggak sih, kondisi malam kalau nggak salah itu jam 8 malam, saya mau hidupin rokok, memegang korek, meledak koreknya. Iya meledak, serius, meledak.
itu tuh yang meyakinkan saya, oh berarti nih dari ya? ekspor kemarin ada yang ikut ke sana jadinya. Suggest saya tuh ke sana jadinya. Iya. Tapi kejadian Kejadian secara memang nyata, nyata-nyata ya. nggak mungkin korek, kecuali kalau korek gas tuh dibanting baru meledak. Ya. Ini belum saya pegang meledak. Berarti kan energi panas, berarti kan Nggak ngerti saya, makanya dari sana langsung ya nelpon yang orang yang lebih Orang paham ngerti lah, ya. orang ngerti. Oh, gitu. Ya bahwa ada hal seperti itu segera dibersihkan gitu Iya, sih. iya. Berarti ya jadinya percaya, yakin Iya, bahwa dan energi itu ada. percaya banget. Awalnya kan saya memang anak muda, tahu kan, usia-usia muda tuh, masa sih kan gitu kan. Lebih ke Masa penasaran. sih kan gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan banyak nih konten-konten kreator horor di Bali bermunculan. Gimana tanggapan di Tommy? Tanggapan saya sih it's okay, bagus ya, bagus. Berarti minat yang saya lihat, minat masyarakat untuk mengetahui hal seperti itu banyak. Itu berarti kan otomatis kalau sepemikiran dengan saya, tetap menjaga hal-hal kiat-kiatnya tanpa menggerus budaya Bali, itu bakal menjadi sesuatu yang luar biasa. Bali itu bakal bersinar melalui konten-konten horor gitu. Iya. Bali luar biasa nih, di tempat ini aja dijaga banget kesakralannya. Dan itu Bali bakal bisa bersinar. Tetapi kalau itu yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan. Ya, kayak itu dilakukan. Nah, kalau tidak, seperti istilahnya justru akan mencampakkan gitu. Ya, gimana menurut Bli Tommy? Kalau kayak gitu saya sih nggak setuju ya, di mana-mana siapapun tanya orang Bali kalau berbicara mencampakkan itu pasti nggak setuju kan. Ya mencampakkan kayak keras lah di tempat-tempat seperti itu, mungkin menunjukkan keberanian untuk. Iya, orang sakti banyak tapi orang sakti beretika itu jarang, itulah clue-nya. Orang hebat banyak, pemberani banyak, tapi orang yang beretika itu jarang kadang-kadang. Banyak orang pemberani, cuman arogansinya mulai muncul. Kadang-kadang saya aja ngerasa arogan kok. Saya terlalu tanpa keras. terasa ya, Iya. karena adrenalin. Iya, karena adrenalin kan. Tadi saya terlalu keras, saya terlalu sombong pada saat tadi. Saya pun ngerasa kayak gitu. Makanya saya bisa berbicara seperti itu. Karena saya udah berusaha ngeredam hal itu, saya masih bisa muncul hal-hal seperti itu. Apalagi orang yang memang ingin menunjukkan itu, kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi berarti memang harus tetap, kalaupun kita membuat konten-konten seperti itu, harus tetap menjaga istilahnya kesakralan tempat itu gitu ya. Iya, benar-benar. Harus tetap dijaga intinya ya, jangan sampai nanti kalau ditonton orang lain menantang untuk memunculkan yang seperti itu gimana? Menantang untuk memunculkan, memperlihatkan itu seperti kalau menurut saya begini ya, Mbak. Kalau hal seperti itu semakin ditantang, semakin nggak ada. Oh gitu. Semakin nggak. Karena saya sudah pernah melakukannya, bahkan di live streaming. Jelas nggak ada apa, orang nggak nantang. Oke, sekarang saya nantang, ayo kita tantang. Malah nggak ada apa. Ketimbang saya tuh datang dengan sopan, santun, itu malah dia tuh mau berinteraksi. Ya, akhirnya saya tuh melihat dunia horor ini ternyata sama seperti kita hidup di dunia ini menjadi manusia. Kalau kita tuh manggil orang, weh gitu, orang itu pasti bakal ngejauh kan. Ini ngapain orang gila tuh kayak gitu kan. Tapi di saat kita, Pak Swastiastu tiang jagi, pasti dia tuh, oh gitu. Pasti kayak gitu ya, kalau itu pribadi menurut saya gitu. Oh gitu. Ya. Aduh, berarti tempat-tempat horor di mana aja nih yang sudah Bli Tommy, yang kabarnya di Bedugul, Ya, bangunan Bedugul yang udah mangkrak lama. tuh di mana itu memang ada? Ya namanya. Bisa nggak ngerasain di sana? Hal-hal seperti itu pasti ada, cuman ya untuk meyakinkan ke depan publik bahwa hal itu tuh ada susah. Karena susah terekam kamera. Nggak bisa dibuktikan nggak bisa sebetulnya dibuktikan, iya makanya. Hanya yang ngelakoni aja, yang datang ke sana yang bisa ngerasain. Ya pinter-pinter gitu. nyampain aja, saya ini merinding loh. Saya tuh sering bilang sama viewer, dia itu ada, kenapa saya bisa bilang beliau itu ada di depan kalian? Karena dari rasa, tiba-tiba saya ini merinding loh, lihat. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin saya merinding gitu ya. Kayak gitu. Berarti Bli Tommy ini indigo bukan? Bukan, saya orang biasa, nggak tahu apa-apa malah. Tidak punya indera ke sekian gitu. Enggak. Atau mata batin dibuka itu enggak? Enggak punya. Enggak. Ini saya cuman lebih ke ingin ya pengalaman. ngadu sensitif diri aja lah.
sensitif diri yang penasaran gitu dia penasaran ya gitu. Oke, berarti bukan indigo ya. Bukan, Kalau bukan. indigo yang mungkin bisa melihat sosok. Ya, indigo yang bisa kesurupan yang gitu. Nah, ngomong kesurupan, pernah nggak kejadian kesurupan gitu? Pernah nggak Bli Tommy sampai tiba-tiba kesurupan atau gimana? Jauh jadinya ceritanya ya. Pernah nggak? Masalah kesurupan. Atau menolak gitu? Cuman saya nggak tahu ya, karena seperti kata saya tadi, saya itu bukan orang yang pintar di bidang hal itu dan nggak tahu tentang hal itu. Cuman ngerasain kayaknya iya deh. Karena pernah ada satu momen kayak cerita di Alas Kedaton. Antara berjalan dan nggak sadar, itu nggak tahu respon otak saya terlalu takut sehingga ke bawah ke alam bawah sadar saya atau gimana, saya nggak tahu. Atau adrenalin saat itu iya gitu, terlalu tinggi, terlalu high mungkin, saya juga nggak tahu. Nggak paham, makanya paham, sekarang dalam masih berjalan pura-pura horor pengen cari tahu lagi nih. Karena kan banyak pembelajaran di sana kan. Dan banyak ketemu orang-orang spiritual Benar, juga kan, benar, otomatis kan yang menghubungi Iya, mungkin memberitahu benar, ini loh tempatnya, ini banget Iya. apa. Sering kok dikasih tahu dari orang spiritual bilang cerita seperti ini. Saya pernah mengalami. Oh, berarti gini ya, itu dan connect bener itu. Gitu ya. Nah, apa nih harapan Bli Tommy terhadap konten kreator horor di Bali ini? Untuk harapan sih, kalau harapan untuk kreator horor Bali, saya hanya berharap satu, tetap menjaga tradisi, kesakralan dan budaya Bali. Itu aja harapan saya. Nggak ada harapan yang lain-lain gitu ya. Nggak ada, yang penting jaga kita. Ya pro kontra itu pasti ada, tapi minimalisir semua hal-hal seperti itu. Jadi tetap kesantunan. Ya benar. Ya setidaknya sebagai karakter orang Bali lah yang terkenal sopan, baik, betul. jujur, Welcome, ya gitu, welcome gitu kan. Seperti itu aja. Mengutamakan konten tuh mengutamakan kesantunan. Ya benar. Oke. Nah, pamungkas nih, apa misi kedepannya ini untuk pura-pura horor? Kalau visi dan misi ya, misi saya nggak ada sebenarnya. Misi di pura-pura horor itu nggak ada. Tidak ada tidak ada ego yang saya gunakan di sini. Ngalir aja ya biar ya mau gimana ya jalan aja. Kalau berbicara tentang misi berarti di sana ada something keegoisan yang harus saya capai. Kekhawatiran saya jika itu terjadi malah akal sehat saya itu berkurang gitu ya. Karena tidak pada tujuan yang awal itu bahwa hanya untuk penasaran. Ya itulah yang buat nantinya jadi konten kreator horror settingan gitu. Karena real nggak ada yang nonton gitu kan. Karena real nggak ada yang nonton. Besok bawa pocong biar rame yang nonton. Kan itu udah ambisi namanya. Egois namanya gitu. Ya biarin ngalir gitu aja kayak gitu. Justru kita komit dengan apa yang kita lakukan sekarang, justru itu yang akan menguatkan para viewer untuk tetap mengikuti. Tapi begini Mbak, saya itu nggak pernah mau tahu dia mau buat apalah karena saya juga punya etika sebagai kreator. Cara kalian berkarya lah kayak gitu. Sah-sah aja kalian mau bikin apa, kalau saya tetap ini kita berbicara tentang pura-pura horor gitu. Oke. Ya seperti itu ya. Keren. Aduh. Matur semua sudah hampir di Bali Now. Semoga sukses nanti ke depannya mengeksplor tempat-tempat yang luar biasa di Bali dan tetap mengutamakan etika. Benar. Terima kasih banyak. Semua banyak. Sukses ke depannya. Ya, kasih banyak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bli Tommy, konten kreator pura-pura horor. Jadi apapun yang kami bincangkan tadi semoga bisa memberi inspirasi, memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya Hinisyanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Om. Santi.